Oke, kita lanjutkan pokok bahasan terakhir, yaitu tentang uji korelasi ya. Nah, korelasi ini sama ya, ada 3 kelompok skala pengukuran data ya, di mana yang pertama adalah interval rasio, kemudian yang kedua adalah skala data ordinal, dan yang berikutnya adalah skala data nominal. Untuk skala data nominal sudah kita bahas tadi dengan yang berkaitan dengan korelasi adalah korelasi koefisien P maupun koefisien kontingensi ya. Koefisien P digunakan untuk tabel 2x2, koefisien kontingensi dipakai untuk yang tabelnya lebih dari 2x2. Nah, sekarang kita bahas dulu korelasi pada skala data interval rasio. Nah, korelasi yang bisa dipakai untuk skala pengukuran data interval rasio adalah korelasi linear Pearson. Korelasi linear ini berfungsi untuk melihat hubungan atau untuk menguji hubungan, menganalisis hubungan antara dua variabel. Hubungan yang dianalisis adalah hubungan yang linear antara dua variabel tersebut, ya, membentuk pola hubungan yang linear atau lurus. Analisis korelasi linear Pearson merupakan analisis korelasi dengan asumsi skala data minimal interval. Ya. Jadi kalau minimal interval, di atasnya interval ada rasio. Bisa interval, bisa rasio. Ada 2 tipe korelasi, yaitu positif dan negatif. Korelasi linear positif artinya hubungan yang dibentuk jika digambarkan dalam grafik sumbu F dan sumbu Y menghasilkan pola semakin naik ke atas. Semakin tinggi nilai Y, semakin tinggi pula nilai X. Kemudian korelasi linear negatif, artinya hubungan yang dibentuk jika digambarkan dalam grafik sumbu X dan sumbu Y menghasilkan pola yang semakin turun ke bawah. Semakin tinggi nilai Y, semakin rendah pula nilai X. Nah, cara membaca daripada korelasi ya atau koefisien korelasinya adalah dengan melihat pada sumbu X dan sumbu Y ya di sini, di mana nilai koefisien korelasi itu berada pada kisaran antara min 1 sampai dengan 1 plus 1 ya, min 1 sampai dengan plus 1. Apabila nilai koefisien korelasi ini semakin mendekati min 1, mendekati min 1 atau mendekati 1, maka korelasinya tinggi. Bila nilai korelasinya mendekati 0 di sini ya, maka korelasinya semakin lemah atau semakin rendah. Nah, kita ambil satu contoh kasus. Suatu penelitian ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gaji pegawai sekarang dengan gaji yang diterima pada saat dia pertama kali masuk kerja. Nah, salary ya dan sal begin. Nanti langkahnya sangat sederhana, kita entrikan datanya, kemudian kita analisis dengan analyze, correlate, bivariate. Kita bisa langsung latihan ya di sini. Nah, ini saya punya data ini ya. Ini gaji sekarang dan gaji pertama. Salary and sal begin. Nah, di sini ya. Oke. Untuk mengetahui ya di sini karena skalanya interval rasio itu kan harus diketahui apakah skala datanya itu skala datanya, distribusi datanya normal atau tidak. Nah, untuk mengetahui distribusi datanya normal apa tidak, kita masih ingat ya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkahnya adalah analyze non-parametric test 1 sampel KS. Oke. Gaji sekarang dan gaji pertama kita entrikan, kita klik pada tes variable list, tes distribution normal, kita klik. Nah, outputnya bahwa distribusinya normal, di mana kalau kita lihat ya di sini gaji sekarang 0,942 lebih besar dari alfa 0,05, gaji pertama juga lebih besar dari
0,05 yaitu 0,914 sehingga distribusinya normal. Artinya data kita ini memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik parametrik, yaitu untuk uji korelasinya yaitu linear Pearson. Nah, langkah pengujian linear Pearson yaitu analyze, correlate, bivariate. Nah, kita klik gaji sekarang dan gaji pertama kita masukkan pada variabel, kita klik Pearson, total, kita klik OK. Ya, kita lihat outputnya di sini. Oh, ini ya. Jadi nilai signifikansinya. Jadi pertama kali kita harus membaca nilai signifikansi dulu. Nilai signifikansinya adalah 0,000 ya. Artinya ini lebih kecil dari alfa 0,05. Sehingga kalau nilai p-value, nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05, H0 ditolak, kesimpulannya ada hubungan antara gaji sekarang dengan gaji pertama. Kemudian berapa kekuatan hubungannya? Sebesar apa kekuatan hubungannya gitu ya. Sebesar di sini kita bisa lihat pada Pearson correlation. Nilainya adalah 0,989. Nah, di sini memang akan sama ya di sini. Nah, gini. Kayak cermin gitu ya kalau korelasi itu. Nah, di sini 0,989. Mari kita lihat 0,989 itu mendekati 0 apa mendekati min 1, mendekati 0 gitu ya. Mendekati 0 apa mendekati plus 1. Nah, di sini 0,989. Nah, kalau letaknya di sini. Berarti korelasinya tinggi. Ya. Oke. Ya, sangat mudah ya. Jadi nilai korelasi ini adalah 0,989 dengan nilai korelasi yang tinggi. Ya. Berikutnya kita lanjutkan pada uji korelasi untuk yang skalanya ordinal. Nah, menggunakan uji apa untuk yang skalanya ordinal? Menggunakan uji yang disebut dengan korelasi Spearman. Ini sangat mirip dengan korelasi Pearson, hanya bedanya kalau Pearson untuk skala pengukuran data rasio interval distribusi normal, sedangkan Spearman ini untuk yang skalanya ordinal. Atau bisa juga untuk yang skalanya rasio interval, namun distribusinya tidak normal. Ya. Tahapan dalam menguji korelasi yang pertama melihat hubungan dulu, signifikan apa? Tidak. Dilihat nilai p-value atau nilai signifikansi lebih besar atau lebih kecil dari alfa 0,05. Kalau lebih kecil, ya H0 ditolak, ada hubungan. Kalau signifikansinya atau p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti H0 diterima, tidak ada hubungan. Kalau sudah menguji hubungan, yang berikutnya adalah dilihat seberapa koefisien korelasinya, sama seperti pada korelasi Pearson tadi. Nah, ini ya, H0 tidak ada hubungan, H1 ada hubungan. Nah, untuk melihat besar atau kuatnya hubungan, ya nilai koefisien korelasi ada dalam kisaran min 1 sampai dengan 1. Ya, yang perlu diperhatikan adalah untuk melihat kuat hubungan, ya, tanda negatif dan positif ini tidak perlu diperhatikan. Karena tanda ini hanya menunjukkan arahnya hubungan. Untuk kuat hubungan bisa digambarkan sebagai berikut ya. Positif ini searah. Jika variabel 1 naik, maka variabel 2 juga naik. Jika variabel 1 turun, maka variabel 2 juga turun. Yang berlawanan arah, yaitu jika variabel 1 naik, variabel 2 turun. Jika variabel 1 turun, variabel 2 naik. Nah, sekarang kita latihan ya, latihan. Nah, saya punya data ya di sini. Suatu penelitian ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan sikap orang tua dalam menghadapi teknis pendidikan selama pandemi COVID. Tingkat pendidikan dibedakan menjadi pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian sikap diukur menjadi tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, didapatkan